bisa Kau mudahkan kami dapat berziarah ke tanah suci yang ada di Madinah, berkunjung kepada Nabi-Mu, mengucapkan salam dan salawat kepadanya ya Rabb, berdoa di Raudhah, karena sungguh Raudhah yang ada di atas muka bumi ini kelak akan berada di Raudhah di surgamu nanti di akhirat ya Rabb. Begitupun pula ya Rabbi, izinkan kami sampai berziarah ke Baitullah bersama dengan ahli keluarga kami, baik dalam ibadah umrah, apalagi haji ya Allah. Karena kami sangat yakin, gak ada yang gak mungkin bagimu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Kak Abdul serta sahabat-sahabat inspirasi Mahabbatur Rasul yang insyaallah disayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Alhamdulillah Bunda Yuli di Pemalang. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Alhamdulillah Kak Abdul. Ini Kak Abdul ini dahsyat ini Bapak Ibu ya. Gue ini kalau nge-zoom gak cuma satu zoom ini. Jadi kalau ada tiba-tiba masuk di alam yang lain, gak apa-apa. Kita paham. Ya. Dan memang harus seorang muslim itu harus disibukkan dengan kebaikan. Kalau dia bisa 2, kenapa harus cuma 1 gitu. Kalau bisa 4, kenapa cuma 3 gitu. Artinya apa? Kita selalu mendorong untuk melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita terlalu membatasi diri. Nggak mungkin Ustadz, saya nggak mungkin lah bisa berangkat umroh, dananya nggak ada. Padahal bukan semata-mata tentang dana. Kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya. Ada 5 tips yang insya Allah kalau kita betul-betul sungguh-sungguh memperjalankan dari 5 tips itu, semoga Allah izinkan kun baitullah insya Allah. Kun baitullah. Dan yang kedua, Al-Fakir banyak bersyukur kepada Allah. Tadi malam kembali diizinkan untuk ikut di kajian pintu 19 Masjid Nabawi. Dan ya, guru kita, Dr. Ariful Bahri MA, memaparkan tentang bagaimana kenikmatan beribadah. Dalam kaitan ini adalah ketika melakukan sholat. Dan diantaranya adalah kita menambahkan daripada yang wajib dengan sholat-sholat sunnah. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, selepas dari itu, Al-Fakir kemudian diizinkan bertemu dengan seorang alumni PPA dari PPA Jogja atau PPA Semarang. Beliau ini namanya adalah Akhina Hamdani. Beliau lulusan Gontor dan alhamdulillah tahun ini beliau memulai kuliahnya di Universitas Islam Madinah. Sedianya Al-Fakir pengen ngajakin beliau untuk sharing gitu ya. Terus dia bilang, ini Ustaz Zulfikar? Oh ya, Ana bilang, naam, dengan siapakah? Ya Ustadz, Ana Hamdani. Dia bilang, Ana ikut kajian-kajian antum, salah satunya walaupun tidak secara langsung online, tapi melalui rekaman-rekaman yang ada di Inspirasi Mahabbatur Rasul. Terus, ya Ana ingin tahadus bin nikmah, kata beliau. Apa, Afi? Apa Ustadz? Ya, waktu Ustadz bilang gini, siapa yang pengen berangkat umroh tahun ini, boleh tuliskan saya dan kemudian katakan saya dengan kenceng gitu ya. Katakan amin dengan kenceng. Dan beliau tulis saya dan beliau bilang amin. Dan betul beliau lakukan itu gitu. Dan bismillah Ustaz. Maka tahun itu juga beliau berangkat umroh. Dan ini sekali lagi bukan hebatnya Al-Fakir. Bukan hebatnya PPA. Tapi ini semua hebatnya Allah. Jadi kita nggak pernah tahu dari amin yang mana
ketulusan itu hadir, kemudian Allah izinkan kita berangkat. Bahkan berangkatnya beliau ini dari sedianya 2019 sudah mengikuti proses pemberkasan untuk masuk Universitas Islam Madinah. Tapi kemudian prosesnya 2022 beliau diterima, dan biiznillah 2023 beliau umroh. Dan bukan hanya saja umroh, beliau diterima dan mulai belajar di Universitas Islam Madinah. Jadi intinya apa? Kita semakin hari itu semakin merasa kecil di hadapan Allah dengan hamparan nikmat yang luar biasa yang terus Allah berikan kepada kita. Bahkan hari ini Al-Fakir menemani sebuah rombongan yang Masya Allah banyak membuat Al-Fakir itu bahasa meneteskan air mata. Kenapa? Karena setelah kemarin episode keberangkatan di rombongan sebelumnya bisa menemani anak dan juga sahabat-sahabat dari keluarga BSI Tour dan perjalanan hikmah dari Tasik dan sekitarnya, maka biiznillah kami kemudian berangkat ke Madinah, kemudian langsung bergabung kembali dengan rombongan yang lain. Dan di rombongan yang kedua ini, Al-Fakir enggak bahasanya menemani banyak orang, tapi hanya beberapa orang saja yang memang private, sehingga manasiknya private, berangkat ziarahnya private. Bahkan kemarin ketika kita ziarah itu, kita hanya bahasanya menyampaikan kepada satu mobil jamaah, satu mobil GMC saja. Jadi mobil GMC itu salah satu mobil mewah yang itu cukup cuman biasa untuk 4 orang, di tengah 2, di belakang 2. Padahal mobil besar. Dan kemudian mendapatkan fasilitas hotel juga yang Masya Allah. Dan akhirnya Al-Fakir bilang, ini semua kemudahan Engkau ya Allah. Maka mudahkan pula sahabat-sahabat kami yang pengen sampai ke tanah suci ini. Bahkan ketika kita dimudahkan masuk ke Raudhah, kita akhirnya juga dijelaskan tentang tiang-tiang yang ada di Raudhah. Bagaimana kita ngejar ke tiang Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mengejar ke tiang Taubat. Dan Al-Fakir sudah buat recordingnya ya. Nanti Al-Fakir pengen share sama teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan diaminkan, menjadi vibrasi teman-teman, dimudahkan untuk bisa sampai ke tanah suci. Bahkan kemarin juga Al-Fakir mendapatkan ijazah buku dari pengajar di Masjid Nabawi ini dalam bentuk PDF. Dan Al-Fakir baru nanya, mau nggak? Semua teman-teman jawab sih mau gitu ya. Tapi Al-Fakir nggak mau ngasih sekarang insya Allah. Kapan? Nanti hari Jumat insya Allah. Kenapa? Pengen jadi sedekah Jumat terbaik. Dan itu ceritanya tentang keutamaan Madinah. Semoga nanti teman-teman betul-betul bisa merasakan vibrasi bagaimana menikmati episode cinta di Madinah. Dan insya Allah hari ini kami akan bergerak ke Mekah untuk melaksanakan umroh yang pertama bagi rombongan. Dan ya biasa ya, kalau udah mau ninggalin Madinah tuh, apa kalau bahasa anak muda sekarang tuh melo gitu. Bahasa kayak nggak mau pisah. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita sampai di Mekah pun kita akan tetap terus jalanin ya. Dan mohon doanya insya Allah kembali ke Jakarta itu ya tanggal 13-an. Dan ya kalau dihitung-hitung hampir 18 hari ya. Setelah hampir 18 hari di US, 18 hari di Tanah Suci. Maka nggak mungkin kerinduan dengan tanah air itu Masya Allah. Tapi kadang-kadang Al-Fakir mikir, ya kerinduan ini nggak seberapa dibandingkan kerinduan Nabi kepada kota Mekah gitu. Kerinduan Nabi kepada umatnya. Karena rindu ini adalah salah satu bukti
tanda cinta. Makanya kan ada bahasa itu, jangan rindu, karena rindu itu berat. Biar aku aja. Teman-teman yang mungkin bahasanya Masya Allah. Jika Al-Fakir Allah izinkan dan dimudahkan untuk bisa kembali, kemudian dimudahkan datang lagi, itu aja ngerasain rindu. Apalagi teman-teman yang boleh jadi setelah sekian tahun ini belum bisa dapat datang ke sini. Maka Al-Fakir doakan insya Allah tahun ini teman-teman bisa berangkat umroh semua. Amin. Sekali lagi, semoga siapapun yang hadir di ruangan Zoom pagi hari ini, yang sudah open kamera ada Bunda Vira, Ayah Yusuf Nur, ini sambil kerja Masya Allah. Bunda Retno Cilacap, Bunda Vita, Bunda Khairil Aini, Bunda Mira, Bunda Mida. Ana sebutin semua nih ya. Bunda Nuri, Ayah Nurdin, Masya Allah, Syekh Nurdin. Bunda Esti Mariani di Medan. Bunda Gita, Bunda Lidiana, Bunda Ana Wulan, Bunda Rina, Bunda Akhlis, Bunda Eli, Bunda Ida di Garut, Bunda Yati, Bunda Sri, Ayah Aris, Bunda Wirda, Bunda Herisna, Bunda Iis, dan juga yang off cam, Allah izinin bisa berangkat ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah umroh. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, maka di pagi hari ini Al-Fakir nggak akan banyak ya. Dan tadi kenapa kok Ustadz mau ngasih hadiah aja harus nunggu hari Jumat? Ya pengen ngejar afdolnya. Kalau mau boleh juga insya Allah bisa kita kirim hari ini. Tapi Al-Fakir bahasa kok kalau bahasa sekedar dikasih, kadang-kadang gini ya. Kalau dikasih gratis itu kok rasanya seperti nggak ada perjuangan gitu. Nah, jadi bahasanya kenapa Al-Fakir nggak langsung ngasih? Al-Fakir cuma pengen ngajakin kita fastabiqul khairat. Insya Allah. Ya, jadi kami ingin mengajak Bapak Ibu dalam program kebaikan di Mekah besok. Ya, boleh untuk yang GJB-nya ke berbagi makanan. Ya, berbagi makanan itu kurang lebih sekitar 15 real sampai 20 real satu box makanan. Nah, kemudian kalau bahasanya wakaf Quran, insya Allah kisarannya 35 sampai 40 ya. Dan biasanya bahkan kadang-kadang lebih sampai ada 45 dan 50. Tapi kita ambil yang di tengah, 40 real. Maka silakan Bapak Ibu berpartisipasi di program kebaikan itu. Atau kalau misalkan gini Ustadz, saya pengen ngasih hadiah buat Ustadz aja. Itu juga boleh. Maksudnya hadiah, itu kan itu nggak dibatasi. Maksudnya ya mau berbagi berapapun. Ya karena mudah-mudahan kalaupun dititipin, insya Allah kita akan luasin. Salah satunya nanti bisa saja buat kemudahan kami dan keluarga insya Allah. Ataupun kita luaskan kepada keluarga-keluarga, sahabat-sahabat trainer-trainer yang ada di PPA. Atau mungkin juga daripada pondok pesantren yang insya Allah juga sedang kita bina di beberapa daerah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, fastabiqul khairat insya Allah. Fastabiqul khairat. Dan nanti tinggal update saja dengan Mbak Admin. Maka insya Allah jika sudah, maka itu akan diprioritaskan, akan dikirim sebelum hari Jumat. Istilahnya kalau misalkan Ustadz saya mau kirim hari ini, nah, nanti tinggal update ke Mbak Admin. Insya Allah segera akan kami kirimkan PDF-nya tentang kecintaan terhadap Madinah. Dan itu adalah salah satu buku yang Masya Allah ya. Dan sudah disampaikan di Masjidin Nabawi. Teman-teman mungkin bahasanya belum harus berlelah-lelah untuk bahasanya ikut kajiannya di Masjidin Nabawi, tapi insya Allah sudah dapat bukunya. Maka salah satu bentuk pengorbanannya adalah melakukan kebaikan yang terbaik. Dan itu feel free saja, ya insya Allah. Ya karena Alhamdulillah untuk kuota di dalam rangka badal umroh, terakhir tadi kemarin ya, sudah masuk dari seorang bunda untuk amanah badal umroh. Namun kalaupun misalkan Ustadz saya mau ikut juga, walaupun nanti Ustadz berangkatnya di bulan yang akan datang atau setelah hajian,
Dan insya Allah kita setelah hajian akan ada program keberangkatan ya, ayah bunda semua insya Allah. Mudah-mudahan kalau tidak apa istilahnya ada perubahan, kalau di state-nya tanggal 30 Agustus, tapi bisa jadi mungkin ya maju sedikit atau mundur sedikit insya Allah. Program 9 hari dan mudah-mudahan dapat fasilitas yang insya Allah baik gitu ya. Nah, tuh udah Kak Feti tuh udah langsung bilang ikut. Nah, udah ikut itu naroin aja dulu. Yang kemarin apa? Setelah kita nguatin niat kita meluaskannya, udah DP aja. Masalah nanti bisa selesai kapan? Insya Allah Allah yang mudahkan. Dan itu sudah banyak ceritanya. Kita itu bahasanya sudah, aduh Ustaz nggak mungkin. Karena apa? Kitanya nggak memaksakan diri. Nah, kenapa kita perlu maksain diri? Karena urusannya bukan masyitu, tapi mastatoktu. Jadi kalau bahasanya masyitu itu semau kita. Tapi kalau mastatoktu itu semampu kita. Dan hakikatnya nggak mungkin Allah itu mensyariatkan sebuah perkara ibadah, tapi kita kemudian nggak mampu. Karena Allah membahasakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani dari setiap manusia itu kecuali pasti sesuai dengan kemampuannya. Nah jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak yang dirahmati Allah, ini mengawali pertemuan kita di pagi hari ini. Dan insya Allah kenapa kita sibuk ngajak-ngajakin yang kayak gini? Karena motivasinya hadis Nabi SAW. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa seseorang mengajak kepada kebaikan, maka kemudian orang yang diajak itu mau melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan dapat pahala, yang ngajaknya juga dapat pahala insya Allah. Nah jadi insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang The Mahabbah Way. The Mahabbah Way. Dan insya Allah kalau memang kita besok itu mulai besok sampai tanggal 13 ya. Bunda Idra, badal haji Al-Fakir belum dapat kuota untuk berangkat haji lagi ya. Tapi Al-Fakir alhamdulillah Allah izinkan menunaikan haji di tahun 2010. Nah, jadi kalau misalkan nanti Al-Fakir dapat kesempatan entah itu furoda ataupun ziarah atau yang lain, insya Allah nanti Al-Fakir akan sampaikan. Karena memang konteks badal haji ini kecenderungannya nggak mudah gitu ya. Ya karena ya kalau badal haji kemungkinan kita bisa nitipkan dengan sahabat-sahabat dan saudara kita yang sedang belajar di tanah suci, insya Allah. Kemarin juga sudah ada beberapa yang nanya, Ustadz, ini saya pengen teman saya ada yang pengen berangkat haji tanpa antri. Nah sebetulnya kita ada khususnya di perjalanan hikmah itu bersama dengan Ustadz Sony. Ya. Dan kemarin sempat nanya, ya kisarannya hampir 300-an atau hampir mendekati 400 ya. Kalau yang memang bahasanya kita bisa nyaman gitu ya. Sekarang ada yang juga menawarkan di bawah itu, tapi modelnya kayak model transit gitu ya, visa ziarah. Nah, jadi nyisip gitu. Dan itu lumayan beresiko juga gitu ya. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Betul nggak sih? Nah, kalau kita bilang, aduh Ustadz kayak nggak mungkin, ya, angka 400 tuh rasanya jauh banget gitu ya. Kalau kita membatasi gitu, itu yang terjadi. Ya. Jadi insya Allah untuk saat ini memang kami baru membuka ruang badal umroh. Karena Alhamdulillah Allah izinkan kita diberikan kesempatan kembali untuk datang berziarah ke Tanah Suci. Dan itu juga menjadi alasan kenapa pengen ya kajian Mahabbatul Rasul terus dilakukan. Dan itu tadi insya Allah kalau Al-Fakir menawarkan selama Al-Fakir di Mekah, tiap hari kita ngaji ba'da subuh waktu Mekah, mau apa enggak? Nah, yang mau boleh tulis di kolom chat ya. Memang resikonya sih sambil kerja gitu ya. Ada yang sambil beraktivitas gitu. Tapi memang kalau Al-Fakir ditariknya ke waktu ba'da subuh Indonesia, itu konsekuensinya kadang-kadang kami baru selesai melakukan aktivitas malam itu setelah ba'da Isya. Bisa kadang jam 10, jam 11, bahkan bisa sampai jam 12. Sehingga kalau kita mulai waktu Indonesia setengah 2, di waktu Mekah itu masih agak kelayangan gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita ba'da subuh waktu Mekah, seperti jam gini deh, ibu-ibu yang insya Allah wabil khusus para ummahat,
yang sudah selesai nganterin anak gitu ya, kemudian sudah selesai masak gitu. Ya daripada nonton sinetron ya kan, kita sama-sama ngaji insya Allah. Nah jadi kalau memang mau nanti kita akan bicarakan ke tim admin mulai besok kita tiap hari. Dan kenapa? Karena Al-Fakir pengen Allah izinin kita bermajelis itu lebih dari 100.000 kali kita di majelis yang lain. Kalau di Madinah ini lebih daripada 1.000 kali kita bermajelis di masjid yang lain. Jadi pas kemarin itu kok kebayang sayang banget ya. Dan insya Allah kita akan lihatkan nanti ya, kalau tidak berbenturan dengan jadwal rombongan untuk kajian, kita akan upayakan entah itu di rooftop, entah itu di lantai 2, entah itu di lantai 1, insya Allah. Dan ya memang ngajinya ya gini sambil ngobrol ya, sambil kita sharing informasi apa yang ada di sekitar kita, dan baru kita nanti insya Allah sampaikan juga materi-materi. Ya mahabbah suwe. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, Abang Kakak semua. Jadi insya Allah mau ya. Nih baru yang nulis mau ini ada berapa ya ini? Bunda siapa ini? Mama Devano. Assalamualaikum, telat Ustaz. Chat mau sambil kerja. Gak habis, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah izinin mendoakan. Dan insya Allah, ya, sebagaimana tadi kita juga sudah doakan di awal pertemuan. Jadi penting teman-teman untuk bisa datang juga dari awal waktu biar dapat informasinya, untuk dapat doanya. Karena kadang-kadang di akhirnya kita tidak doa lagi. Tapi nanti insya Allah di Tanah Suci kemarin juga ada, mungkin Ayah Nurdi nanti bisa sharing ya. Ternyata mendoakan dari Tanah Suci itu bisa jadi adalah salah satu jalan terijabahnya doa-doa kita di tanah air. Nah, jadi insya Allah kemarin pas mendengarkan ada informasi dari Ayah Nurdin, Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Sekali lagi, bukan hebatnya trainer PPA, bukan hebatnya PPA, tapi semata-mata itu hebatnya Allah. Yang nggak mungkin itu sangat mungkin. Dan Al-Fakir selama di Tanah Suci ini bahasanya terkaget-kaget dengan keajaiban-keajaiban pertolongan Allah. Maka hari ini, Bapak Ibu Ayah Bunda, kita akan balik lagi kepada tema kajian kita, The Mahabbah Way. Kita sudah bahas lawazimul mahabbah, konsekuensi cinta, dan kita sekarang akan bahas tentang maratibul mahabbah, leveling of love atau level of love, yaitu tingkatan-tingkatan cinta. Nah, kenapa? Karena ya kan kayak sekolah aja kan ada tingkatannya, ada SD, SMP, SMA. Ya, tingkatan kualitas seseorang pekerja atau perusahaan ada grade A, grade B, grade C. Maka begitu pun juga cinta. Maka tingkatan-tingkatan cinta, tapi kita akan mulai dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling di bawah. Nah, kemarin kita sudah bahas 2. Ingat nggak apa saja daripada maratibul mahabbah yang sudah kita bahas? Yang pertama, bahwa tingkatan cinta yang paling tinggi itu adalah apa yang kita sebut dengan at-tatayyum. At-tatayyum. Nah, at-tatayyum ini adalah cinta yang hadir dengan sepenuh hati. Yang itu ditujukan hanya kepada Allah, dan wujud cintanya adalah di dalam rangka ubudiyah wal ibadah. Dalam bentuk penghambaan kepada Allah dan ibadah yang kita lakukan semata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua, kita nggak akan bahas banyak di situ. Al-ishq, ya, al-ishq. Nah, itu adalah kecintaan yang penuh ghirah. Kecintaan yang hadir dalam kondisi penuh semangat. Yaitu ditujukan kepada apa? Al-Islam war Rasul.
yaitu ditujukan kepada Islam dan Rasul. Dan bagaimana kita mempraktekkan daripada al-ishq itu adalah ketika kita bahasanya ittiba'us syariah wa ittiba'us sunnah. Mengikuti aturan-aturan Allah dan kita mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ini adalah referensinya Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini juga sudah kita bahas dan kita akan masuk sekarang ke yang ketiga, yaitu apa? Asyauqu. Asyauqu. Ya, asyauqu ini artinya kecintaan berupa kerinduan. Ya. Kecintaan berupa kerinduan. Karena tadi ada cinta yang level paling tinggi sepenuh hati, kemudian di bawahnya yang penuh semangat atau ghirah, dan yang di bawahnya ada yang diisi dengan kerinduan. Dan ini ditujukan kepada siapa? Al-mu'min, orang-orang yang beriman. Dan diwujudkan dengan ar-rahmah wal mawaddah, yaitu dengan kasih sayang, keakraban, kehangatan, keramahan, persahabatan. Ya, walaupun istilahnya nggak harus kayak kepompong ya. Persahabatan kayak kepompong. Tapi intinya adalah asyauqu ini disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya apa? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin lain itu ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya mengokohkan kepada yang lain. Kemudian wasyabbaka baina asabihi, dan beliau SAW menjalinkan antara jari-jarinya. Makanya kalau kita bicara tentang bagaimana perwujudan keimanan yang sempurna di dalam diri seorang mukmin itu adalah ketika kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan inilah di antara spirit yang kita hadirkan di pertemuan inspirasi Mahabbatur Rasul. Kita ingin hadirkan bagaimana orang yang beriman itu bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu menggambarkan terhadap orang-orang yang beriman itu beliau amat sangat lemah lembut. Jangan kita sama orang-orang beriman itu sibuk ngejelek-jelekin, sibuk ngejatohin, sibuk bahkan berprasangka negatif. Jangan. Nah, kalau orang beriman itu, bagaimana Rasulullah itu? Bahkan ketika didatangkan seorang Arab Baduy, ketika beliau membawa hadiah kepada Nabi berupa anggur yang diletakkan di atas piring, maka saat itu Rasulullah menerima hadiah itu. Dan bahkan Rasulullah makan anggur itu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terus Rasulullah makan sampai habis di atas piring itu. Sementara sahabat ngeliatin, kan karena Rasul lagi bareng sama sahabat kan, itu kok Rasulullah makan, biasa kalau dikasih hadiah itu mau bagi-bagi, ini kenapa kok nggak bagi-bagi gitu. Dan kemudian dikembalikanlah piring itu kepada seorang Arab Baduy tadi, dan kemudian Arab Baduy itu kemudian kembali ke tempatnya dan merasakan begitu bahagia, begitu merasa senang karena apa yang dihadiahkan kepada Nabi itu diterima. Nah, kemudian para sahabat akhirnya nanya, ya Rasulullah, kok tumben-tumbenan kalau bahasa kita, engkau diberikan hadiah, tapi kok nggak bagi-bagi? Maka kemudian Rasulullah tersenyum dan kemudian menjawab, bagaimana mungkin aku akan berbagi kepada kalian, sementara anggur yang diberikan tadi adalah anggur yang masam, anggur yang asam kalau bahasa kita. Tapi kok engkau ya Rasulullah nggak kelihatan kayak makan anggurnya asem? Ya itulah kalau bahasa gitu ya. Karena aku nggak ingin ketika aku berbagi anggur itu dan kemudian kalian makan anggur itu, karena bisa jadi di antara kalian kata, cih, ya anggurnya asem. Lalu bagaimana perasaan dari orang yang membagikan hadiah itu? Dan inilah
kelembutan hati Rasul. Bahkan sampai urusan nggak mau melukai hati seorang orang yang beriman. Maka Al-Fakir mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para bunda yang sempat menghadiahkan sampai ke rumah itu. Ya, ada yang menghadiahkan kerupuk, ada yang menghadiahkan makanan-makanan daerah, ada yang menghadiahkan obat multivitamin. Masya Allah. Al-Fakir doakan siapapun yang telah berbagi hadiah tersebut, Allah hadiahkan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Karena itu yang cuma bisa Al-Fakir bahasa lakukan untuk membalas kebaikan Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Tapi misalkan, Ustadz, kalau gitu tolong di-share dong alamat Ustadz, kami juga mau. Nah, itu kembalikan ke Kang Abdul. Nanti insya Allah Kang Abdul yang akan atur lalu lintasnya ya. Kenapa? Karena tahadu tahabu. Saling berikanlah hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Makanya kalau Al-Fakir mungkin hadiahnya tadi, begitu ikut ngaji, alhamdulillah. Dan kadang-kadang itu ngajinya itu jam ngantuk gitu. Jam ngantuk waktu Indonesia, jam 12 atau jam 1. Nah, tapi kita di sini baru jam 8 menjelang ke jam 7 mau ke jam 8 gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah izinin ya bisa dapat hadiah-hadiah kayak gitu. Buat Al-Fakir tuh bahagia gitu ya. Karena kebahagiaan itu kan bukan hanya dalam bentuk materi, tapi adalah tentang rasa dari materi itu. Nah, maka begitulah orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka dia enggak bahasanya mencintai saudaranya kecuali sebagaimana mencintai dirinya. Kalau dia mau ngasih hadiah, maka dia akan hadirkan sebagaimana kalau hadiah itu diberikan kepada dirinya. Dan efeknya tadi akan menghadirkan persatuan. Bahkan orang yang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah. Apabila ada perselisihan di antara kalian, jangan antara orang beriman itu najemin perbedaan, najemin segala hal-hal yang membuat bisa bertafarruq, bisa berpecah belah. Jangan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita pengen dirahmati Allah, maka hadirkan ya nikmatnya kita itu sebagai seorang mukmin sebagaimana saudara. Yang namanya saudara itu bahkan di dalam hadis yang lain diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti satu tubuh. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling menyayangi, saling mengasihi, saling rasa perhatian. Masalul jasad itu seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Jika satu anggota dari tubuh itu ada yang terasa sakit, maka seluruh tubuh itu nggak bisa tidur. Ya. Jadi kalau kita bahasa ya, makanya dikatakan iman yang nggak hadir di dalam diri seorang manusia itu adalah dalam diri seorang hamba itu adalah ketika dia tahu bahwa di kanan kirinya itu banyak orang yang nggak bisa makan, yang dia bahkan bahasanya ya dia tertidur lelap sementara dia tahu bahwa di sekelilingnya itu ada orang yang nggak makan, ada orang yang nggak bisa tidur karena lantaran kelaparan. Dan dalam hal ini bahkan Al-Fakir kemarin lihat ya ajakan dari salah satu guru kami, Ustadz Dudin Badrudin. Beliau sudah memulai proses pengecoran daripada bangunan masjid dan sekaligus pondok pesantren Abu Liyatama Garut gitu ya. Maka kita berharap, kita juga berpartisipasi, alhamdulillah. Kita wakaf sumurnya sudah kita berikan, wakaf MCK-nya sudah kita berikan. Yuk sekarang wakaf masjidnya. Yang misalkan, Ustadz saya juga pengen nitipin nih untuk wakaf masjid di Garut. Ya silahkan, insya Allah nanti Mbak Admin akan share informasi di mana kita bisa menyalurkannya. Nah, jadi intinya kita ngajakin seluas-luasnya. Kenapa? Karena ya kita tadi nggak pengen bahasanya ngeborong surga sendirian. Kita pengen bareng-bareng. Kita pengen sama-sama. Nah, inilah daripada level ketiga. Berarti kalau level pertama itu di atas, kedua, ketiga. Nah, level yang keempat daripada marotibul mahabbah adalah as-sobabah. As-sobabah. Nah, as-sobabah ini apa? Yaitu kecintaan berbentuk atau berupa rasa empati.
Yang ini ditujukan kepada siapa? Al-muslimu, sesama muslim. Kalau tadi asyauku itu adalah kerinduan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian bahasanya ketika mewujudkannya dengan ar-rahmatu wal mawaddah. Ar-rahmah wal mawaddah. Tapi kalau as-sababah, ini yang diwujudkan adalah dengan al-ukhuwah, yaitu dengan hubungan persaudaraan. Loh, tapi kalau tadi innamal mu'minuna ikhwah, kalau sekarang kemudian disebutkan bersaudara, apa yang membedakan? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi Rasulullah menyebutkan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, maka dia nggak mau menzalimi saudara muslimnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Ya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Bahasanya dia tidak menzaliminya dan nggak menyerahkan kepada musuhnya. Dan kemudian man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa memberikan pertolongan akan hajat saudaranya, maka Allah akan selalu menolong dalam hajatnya. Ini Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semua. Hadis Nabi, siapa yang menolong saudaranya, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi aunil akhihi. Maka Allah akan menolong hambanya itu. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong hamba Allah lainnya gitu. Nah, ini adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah waman farraja an muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qurabin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelapangan, melepaskan daripada kesusahan yang dimiliki oleh seorang saudara muslim lainnya, maka Allah akan melapangkan, Allah akan mengangkat kesulitan ataupun melepaskan orang itu dari kesusahan, dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat nanti. Jadi kalau bahasa kita pengen dimudahkan dalam hidup ini, pengen ditolong, tolong orang lain. Pengen dimudahkan hidup ini, mudahkan orang lain. Kang Abdul memudahkan jalan untuk alhamdulillah mau nemenin program kita ini. Walaupun beliau banyak kesibukan, kepala sekolah. Tapi ini adalah refleksi daripada ukhuwah. Dan yang paling akhir, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang nutupin aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang itu pada hari kiamat. Jangan suka bongkar aib saudara kita, Bapak Ibu. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena refleksi takwa, Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Sambil kemudian bahasanya menunjukkan ke dalam hati. At-taqwa hahuna. Bihasbin ri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk jika sampai dia menghina saudaranya sesama muslim. Awakama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tirmidzi. Maka rasa empati ini harus dilakukan kepada sesama muslim. Apa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bi'iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit. Nah, ini yang bisa kita hadirkan dalam merapatkan ukhuwah antara sesama muslim ya. Jadi jangan kalau kita dengar ada saudara kita sakit, ya udah semoga cepat sembuh aja. Padahal kita bisa mengunjungi, kita bisa menguatkan, kita bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan kesabaran. Insya Allah. Maka itu adalah bagian empati kita. Bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berada di depan kita. Wattiba'in janazah. Dan kemudian mengikuti janazah. Makanya kenapa di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram itu Masya Allah. Karena pahala sholat mayit atau sholat janazah itu sebesar 1 qirat. Dan 1 qirat lagi kalau kita nganterin jenazah itu sampai ke pemakaman atau pada makbarah. Dan apa qirat itu? Qirat itu adalah ukuran. Ukurannya itu apa? Semisal Bukit Uhud. Masya Allah. Makanya kenapa? Dan ini semalam dapat materi yang menarik itu. Kenapa kok kita mau
bahasa sholat jenazah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, padahal kita nggak kenal dia. Karena kita nggak tahu dia. Salah satunya adalah kita minta kepada Allah ketika kita kemudian mensolatkan dari saudara muslim kita yang lain, sementara bahkan kita nggak terlalu mengenalnya sekalipun. Maka mudah-mudahan semoga kelak di saat kita wafat nanti, ada orang-orang saudara muslim kita lainnya yang mensolatkan kita, yang mendoakan kita. Maka sampai dikatakan oleh Ustadz tadi malam itu, jangan sampai kita itu jadi orang bakhil. Apa ukuran bakhil? Bukan semata urusan harta. Tapi kita tahu nih, mungkin kalau kita di tanah air kan, mohon maaf ya, mungkin tidak seintens sholat jenazah ketika kita ada di tanah suci. Tapi begitu kita kadang dengar, bahkan kita, oh ya udah, tahu aja bahwa itu ada sholat jenazah, tapi kita nggak mendatanginya, padahal kita mampu. Nah ini adalah bagian daripada menghadirkan empati kepada sesama mukmin. Nah sementara di dalam wilayah empati kepada sesama muslim, karena as-sababah ini adalah level empati yang ditujukan kepada saudara mukminnya. Termasuk apa? Wa tasmitil atis, menjawab orang bersin. Acih, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Wa ibraril muqsim wa nasral mazlum, yaitu melaksanakan sumpah bagi orang yang bersumpah, menolong orang yang dianiaya, wa ijabatid da'i, memenuhi undangan orang lain atau saudara mukmin kita, saudara muslim kita, wa ifsya'is salam, dan kemudian menyebarkan salam, muttafaqun alaih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah level 4. Jadi 1 2 3 4. Kita sudah at-tatayyum, al-'ishq, kemudian asy-syauqu, as-sababah. Nah, kita sudah sampai di level 4, yaitu as-sababah, kecintaan yang kita hadirkan dalam bentuk empati ditujukan kepada saudara muslim kita, ya. Jadi bagaimana kemudian kita, kalau untuk yang kita memiliki apa yang kita sebut dalam bentuk as-sababah ini ditujukan kepada muslim, asyauqu kepada mukmin. Dan bagaimana kecintaan kepada sesama muslim itu dengan al-ukhuwah, dengan hubungan persaudaraan, ya. Dan semoga kita bersaudara sampai jannahnya Allah SWT. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua, insya Allah sampai di sini dulu ya. Kita sudah bahas 4, dan insya Allah kita bahas 2 terakhir di pertemuan besok insya Allah. Jadi ada 6 maratibul mahabbah, at-tatayyum, al-'ishq, asy-syauq, as-sababah. Nah, al-'ishq, kemudian asyauqu was-sababah. Asyauqu itu kepada orang mukmin, kerinduannya. Kemudian dalam bentuk mawaddah, ya, kebaikan-kebaikan, rahmah. Nah, sementara kalau kepada sesama muslim itu adalah as-sababah, punya empati. Apa yang membedakan mukmin dan muslim? Nah, kalau muslim itu kan Islam. Itu adalah ketika kita menjalankan apa yang disebutkan dalam rukun Islam. Nah, tapi ketika membedakan dengan orang beriman apa? Nah, ini seorang ulama membedakan kalau kalau Islam itu dalam amalan-amalan ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sementara iman itu dalam bentuk daripada ketauhidan dan amalan-amalan hati. Nah, jadi insya Allah bab ini mudah-mudahan tidak membuat kita rancu, dan harapan kita hadir sebagai muslim, sebagai mukmin, dan insya Allah sampai sebagai seorang muhsin, yaitu orang yang beribadah seakan melihat Allah, kalaupun tidak maka dia merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini kita bisa menghadirkan 4 level cinta ini. Yang paling tinggi tentunya hanya kepada Allah, kemudian kita mengikuti Rasulullah kepada sesama mukmin dan kepada sesama muslim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan lagi kepada Kang Abdul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kepada guru kami tercinta yang telah
sharing ilmu, ya, menamaki jalan hikmah dengan jalan-jalan cinta. Yang Masya Allah hari ini sudah nyampe level keempat ya Bunda. Insya Allah tinggal tersisa 2 level lagi akan dibahas pada siap lanjut hari besok Ayah Bunda. Mana yang siap lanjut silakan berikan komentar. Siap, siap, siap. Masya Allah. Ini kan seru ya kalau sudah siap semuanya, ya berarti harus tetap digaskan ya, kapanpun waktunya, kapanpun situasinya. Karena insya Allah ya, 1 jam kita hadir di Inspirasi Mahapatur Rasul itu bermakna ya. Walaupun sambil kerja, lihat Pak Yusuf Nur, sambil kerja terus tapi headset masih tetap ada di telinga ya, Masya Allah. Berkah-berkah Bapak ya. Dan Masya Allah nih perjalanan yang luar biasa Gurunda kita. Hampir mau nyampe 2 minggu lebih ya berada di tanah Haramain ya, Masya Allah. Bersyukur banget ya kita selalu dibersamai oleh beliau setiap kali umroh ya. Walaupun kita belum bisa merasakan duduk sujud bareng di sana, vibrasinya tetap nyampe ya Bunda. Doa yang Guru udah sampaikan kepada kita semoga senantiasa sama kita di sini dan bahkan pengabulannya semoga Allah lebih cepatkan ya. Bahkan sedekah kita dari Indonesia nyampe ke tanah Haramain tuh di Mekah ataupun Madinah, kemarin yang sedang wakaf Quran, kemudian ikut gerakan Jumat Berkah, Masya Allah ya. Beberapa dokumentasinya Gurunda juga sebar di Facebook, Masya Allah geter banget gitu kan ya. Dan semoga apapun yang telah kita keluarkan Ayah Bunda, semoga ini menjadi pahala kebaikan yang berlipat kali ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah Bunda yang rahmati Allah, bagi Ayah Bunda yang ikut mau lanjut program-program kebaikan, baik gerakan Jumat Berkah, baik itu wakaf Quran, baik itu wakaf tentang pembangunan pondok pesantren yang ada di Garut ataupun masjid yang ada di Garut, Masjid Ar-Rahman itu silakan Ayah Bunda nanti akan dibantu share oleh tim admin ya, bagaimana nanti caranya, bagaimana nanti untuk prosesnya insya Allah nanti tim admin akan bantu mengingatkan kembali di grup Ayah Bunda semuanya. Oke Ayah Bunda rahmati Allah, terima kasih atas perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini waktu Indonesia tentunya ya. Waktu Mekah hari ini baru jam 6 ya. Dan insya Allah kita akan istiqomahkan kegiatan kita di Inspirasi Mahapatur Rasul ini pada pukul 9 waktu Indonesia dan juga pukul 05 bala subuh waktu Mekah ataupun Madinah. Yang kita doakan semoga gurunda kita Ustadz Muhammad Zulfikarullah senantiasa Allah berikan kesehatan, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Ayah Bunda jangan khawatir. Bagi yang mau ngirim sesuatu kepada Ustadz gak usah ke Mekah dan ke Madinah ya. Jauh banget, silakan kirim aja nanti ke rumahnya saja ya. Sebagai tahabu gitu, sebagai tanda cinta kita kepada gurunda kita. Silakan Ayah Bunda ya, bisa dikirim lewat alamat nanti akan dikirim oleh tim admin di grup kita. Masya Allah. Barang siapa yang membahagiakan guru, maka pertolongan Allah akan datang ya, Masya Allah. Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini waktu Indonesia dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ayah Bunda, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai sesi akhir silakan open cam semuanya untuk kita ambil pose foto bersama terlebih dahulu ya, sebagai bukti dan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan slide pertama kita ambil dengan wajah yang ceria, wajah yang berbinar-binar dan insya Allah ini wajah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 1 2 3 cheese. Terima kasih tim admin. Slide kedua. 1 2 3. Oke, slide ketiga. 1 2 3. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum, gurundaku beserta seluruh keluarga besar dimanapun berada.
Sampai berjumpa lagi hari besok di jam yang sama ya Bunda, pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat ya, dan tentunya waktu Indonesia sekitaran segitulah ya. Mari sama-sama Abdul akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Baitullah secara live dengan gurunda kami tercinta. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Kang wabarakatuh. Adul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ya. Baik, Siap sama-sama bersedih. Bunda. Atur. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, pokoknya besok bagian ngawali testimoni nih perjalanan hikmah. Ditunggu ya besok ya. Oke, besok kita akan belajar dari Pak Nurdin juga nih perjalanan umroh kemarin ya. Ditunggu aja besok. Oke, terima kasih ya Bunda. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Barakallahu fikum semuanya.